Oke, baik. Dan rekaman sudah dimulai. Selamat malam. Sekali lagi saya ucapkan secara resmi kita memulai kelas kita pada malam hari ini. Kelas kita adalah kelas eksegesis kitab Kejadian. Dan secara khusus untuk semester ini kita akan melihat pasal 11 pasal 1 sampai dengan pasal 11. Ya. Dan coba kita lihat silabus kita terlebih dahulu. Ya. Dan karena kita ini Kejadian pasal 1 sampai dengan pasal 11, mungkin ada yang bertanya-tanya. Karena Kejadian itu kan 50 pasal. Ya, 50 pasal, kita hanya akan bahas sampai dengan pasal 11 saja. Kita akan eksekusi sampai dengan pasal 11. Mungkin pertanyaannya adalah, nomor satu, kenapa demikian? Kemudian nomor dua, bagaimana dengan sisanya, gitu kan, pasal 12 sampai dengan pasal 50. Dan jawabannya adalah, pasal 12 sampai dengan pasal 50 akan dibahas di pelajaran satu lagi di semester yang akan datang. Ya, jadi akan dibahas di sana, dan seperti yang ditanya oleh Reinhard di sini, ya memang outline yang ada di diktat itu sudah full sampai dengan pasal yang ke-50 gitu. Jadi ya itu nanti akan dibahas di semester yang akan datang. Nah, kenapa kita lakukan seperti ini? Karena materi untuk kitab Kejadian itu sangat banyak sekali, dan pasal 1 sampai dengan pasal 11 ini spesial gitu. Spesial memerlukan fokus yang khusus gitu. Nah, saya tahu ada banyak kitab dalam Alkitab yang satu semester memang sulit dihabiskan. Semester lalu kita barusan misalnya eksegesis Mazmur. Ya, eksegesis Mazmur tentu satu semester nggak habis. Makanya waktu kita eksegesis Mazmur semester lalu, kita hanya memilih pasal-pasal yang selektif gitu kan. Kita tidak membahas eksegesis secara mendetail seluruh Mazmur karena kita tidak mungkin selesai gitu. Tetapi kita tidak membagi Mazmur menjadi misalnya Mazmur 1, Mazmur 2, Mazmur 3. Kita tidak bikin seperti itu um, karena ya uh, kelas-kelas ini kan ditawarkan untuk ini ya, untuk mahasiswa sebenarnya, untuk mahasiswa untuk menyelesaikan suatu program, itu program studi ya, suatu program studi, sehingga kita harus menyeimbangkan itu kan. Kalau misalnya misalnya kita tawarkan Mazmur 1, Mazmur 2, Mazmur 3, Mazmur 4, katakanlah Mazmur perlu sampai Mazmur 5 apa 6 gitu baru selesai Mazmur misalnya kalau Anda membahas semua. Tapi kalau itu 3 SKS, 3 SKS, 3 SKS, 3 SKS, maka istilahnya hanya mempelajari kitab Mazmur saja seorang mahasiswa menghabiskan atau mendapatkan misalnya 15 SKS gitu, yang tidak proporsional, ya tidak proporsional dengan apa yang kita ingin dia pelajari sebenarnya. Ya, kita ingin dia dapat SKS dari topik-topik lain juga, dari kitab-kitab lain atau doktrin-doktrin lain gitu. Nah, tetapi berkaitan dengan kitab Kejadian, memang penting ya untuk membahas pasal 1 sampai pasal 11 dengan mendetil ya, dan karena pembahasan itu memang sangat mendetil dan sangat banyak isu-isunya, sangat banyak serangannya, sangat banyak hal yang harus dibicarakan. Jadi bahkan perlu perlu satu semester untuk itu. Dan sekedar mungkin informasi bahwa dulu kita eksegesis Kejadian itu dari pasal 1 sampai pasal 50 itu dulu adalah satu semester. Dan dulu itu saya ngajar juga dari kapan-kapan. Dan saya selalu mendapatkan jadinya tidak memuaskan karena kita harus buru-buru sekali membahas pasal 1 sampai pasal 11 ya. Buru-buru sekali. Kemudian juga nanti yang pasal 12 sampai 50 juga sangat terburu-buru gitu. Jadi akhirnya tidak optimal gitu ya. Oke. Dan ya, sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, saya akan ajak kita untuk bersatu dalam doa. Kita memulai semester kita, memulai kelas kita ini dengan meminta pertolongan Tuhan ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia para kami, dan kami memulai semester genap yang tahun 2022 ini. Kami juga memulai kelas online, yaitu eksegesis Kejadian.
Tuhan, kami rindu untuk mempelajari firman-Mu, kami ingin tahu lebih banyak, kami ingin mendalaminya, kami ingin mengerti penyingkapan yang telah Engkau berikan pada kami. Dan kami yakin bahwa itu adalah kehendak-Mu juga, oleh karena itu kami dengan yakin bisa berdoa dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus, bahwa meminta Engkau untuk menerangi hati kami, menuntun kami Tuhan, walaupun kami berjauhan, Kau pimpin, hindarkan kami dari berbagai masalah teknis, masalah internet dan sebagainya, dan juga Engkau yang kiranya membantu semua untuk bisa berfokus dengan baik kepada firman-Mu. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Dan kita akan lihat di sini ya. Kita akan lihat ini silabus kita. Kelas ini akan mempelajari kitab Kejadian, terutama pasal 1 sampai dengan pasal 11. Dan walaupun kita fokusnya di sini, tapi tentunya terutama nanti di bagian pendahuluan dan sebagainya, ada banyak hal yang akan kita bicarakan yang berkaitan dengan kitab Kejadian secara keseluruhan. Ya, jadi fokusnya pasal 1 sampai pasal 11, namun secara garis besar keseluruhan kitab Kejadian juga akan kita pelajari. Kitab Kejadian adalah kitab fondasi. Kenapa? Dia kitab pertama. Dan kita tahu bahwa Alkitab itu firman Tuhan, dan Tuhan ikut campur dalam segala aspeknya, termasuk tentu juga dalam urutannya. Jadi ini adalah kitab pertama yang Tuhan ilhamkan. Gitu. Kenapa Tuhan mengilhamkan kitab ini nomor 1? Ya kan? Pasti ada alasannya, pasti ada maksudnya. Jadi bagian yang pertama, jadi bagian yang fondasional sekali. Dan itu benar. Anda bisa bayangkan, Alkitab kita sekarang, Anda hilangkan kitab Kejadian. Jadi misalnya Alkitab itu hanya 65 kitab. Dan Anda menghilangkan kitab Kejadian, apa yang akan terjadi? Ya. Kita akan bingung sekali, terus terang. Kalau misalnya kitab Kejadian tidak eksis, dan Alkitab mulai tiba-tiba kitab Keluaran, dan katakanlah semuanya ada yang lain, ya, maka Anda akan bingung sekali. Anda akan bingung siapa itu. Karena kitab Keluaran tiba-tiba kita mulai dengan Israel. Siapa ini Israel, gitu kan? Siapa dia dan lain sebagainya. Oke, ada yang angkat tangan. Gibran angkat tangan. Jadi memang kalau Anda mengklik nama Anda di bagian kiri, Anda bisa angkat tangan. Tapi saya mendapatkan seringkali mahasiswa kepencet secara nggak sengaja. Jadi apakah Gibran ada yang mau ditanya atau kepencet? Gembala Supri juga angkat tangan. Kepencet atau mau tanya? Oke, saya asumsikan Gibran ini ya, kepencet. Oke, baik. Nggak masalah. Jadi, kembali ke poin saya tadi, bahwa tanpa kitab Kejadian, bahkan kita bisa berkata seluruh Alkitab doesn't make sense. Artinya tidak masuk akal jadinya. Karena kita jadi bingung. Tahu-tahu dunia sudah kacau balau. Kita masuk ke Keluaran, dunia sudah kacau balau. Orang Israel diperbudak. Kok bisa begitu gitu kan? Dari mana sumber kekacauan ini? Lalu nanti kalau kita masuk ke Injil, Tuhan Yesus datang menyelesaikan dosa dan sebagainya. Dosa datang dari mana? Ya. Dan begitu banyak hal. Intinya begitu banyak hal. Kalau misalnya kitab Kejadian tidak ada, tidak berlebihan untuk berkata bahwa seluruh Alkitab tidak bisa atau sulit untuk dipahami. Ya, oleh karena itu, begitu pentingnya kitab Kejadian, dan sangat disayangkan bahwa begitu banyak orang Kristen menganggap sebelah mata Perjanjian Lama. Gitu. Padahal Perjanjian Lama adalah fondasinya, ya, dan terutama adalah kitab Kejadian. Gitu. Dan ya, nah dari kitab Kejadian itu bisa dibagi dua sebenarnya. Pasal 1 sampai pasal 11, kemudian pasal 12 sampai pasal 50. Kenapa dibagi dua? Bukan karena ada perbedaan gimana sih, tidak. Melainkan ini aja, ceritanya memang enaknya dipotongnya di situ. Gitu ya. Dan 11 pasal pertama kitab Kejadian fokusnya ada pada 4 peristiwa besar yang sangat penting, sangat fondasional. Sekali lagi ya, 11 pasal pertama berfokus pada 4 peristiwa besar. Sedangkan dari pasal 12 sampai pasal 50
berfokus pada 4 generasi orang percaya atau orang pilihan, gitu, yaitu Abraham, kemudian generasi selanjutnya adalah Ishak, tentu dengan Ismail, tapi Ishak ininya tokoh utamanya. Di bawah Ishak generasi ketiga adalah Yakub plus Esau, tapi Yakub tokoh utamanya. Dan kemudian di bawah Yakub generasi keempat adalah 12 anaknya. Jadi Kejadian pasal 12 sampai pasal 50 berfokus menceritakan kisah 4 generasi dari orang-orang percaya ini, orang-orang beriman, ya. Tetapi Kejadian pasal 1 sampai pasal 11 tentu ada tokoh-tokohnya juga, ada Adam, ada Nuh, ada Henokh dan sebagainya, ada tokoh-tokohnya. Tetapi kita lebih berfokus kepada 4 peristiwa besar, 4 peristiwa fondasional, yaitu penciptaan, ya, kemudian kejatuhan, ya, kemudian air bah, dan kemudian menara Babel. Ya, 4 peristiwa ini, ya, penciptaan, kejatuhan, air bah, dan menara Babel diperlukan oleh manusia sebenarnya supaya kita bisa paham kenapa dunia kita sekarang ini seperti ini. Bahkan sekarang tahun 2022 sekalipun, kalau kita tidak memiliki informasi dari Tuhan mengenai 4 peristiwa ini, kita bingung. Ya, seperti ilmuwan-ilmuwan hari ini yang mencari tahu segala macam, ya. Mereka bingung dari mana asalnya bahasa. Tapi kita tahu, bahasa datang dari ini. Kenapa begitu banyak bahasa, kan? Bahasa datang dari menara Babel dan sebagainya. Ada banyak sekali fenomena geologis di dunia. Kalau di Amerika ada namanya Grand Canyon. Grand Canyon sangat indah, ya, kayak ngarai yang luar biasa, ya. Dan itu tidak bisa dijelaskan. Evolusi tidak bisa menjelaskan, sains tidak bisa menjelaskan, kecuali kalau mereka mau mengakui ada suatu bencana alam di masa lalu yang sangat besar, yaitu adalah air bah dan sebagainya. Oke, jadi 4 peristiwa besar ini, dan karena kita berfokus ke pasal 1 sampai pasal 11, kita akan membicarakan mengenai 4 peristiwa besar ini, ya. Oke, lanjut lagi. Di sini, di atas kitab Kejadian, semua kitab lain dalam firman Tuhan bertumpu. Bukan berarti bahwa kitab Kejadian lebih penting dari kitab yang lain, saya tidak berkata demikian juga, tapi masing-masing ada porsinya, ya. Kitab Kejadian kalau tidak ada Injil juga belum memperkenalkan Yesus Kristus misalnya, ya kan. Tapi intinya ya masing-masing ada porsinya, dan kitab Kejadian sebagai pendahuluan, sebagai fondasi. Dan tidak heran jika serangan kepada kitab ini juga paling gencar. Ya, paling gencar sekali. Terutama karena kitab ini sering dianggap tidak terlalu penting. Kalau misalnya ada orang menyerang Injil, wah, itu akan dianggap, wah, bahaya nih menyerang Injil. Ya. Kalau ada orang bilang Tuhan Yesus tidak pernah ada, Anda bilang, Tuhan Yesus tidak pernah ada, Anda akan berkata, ini menyerang kekristenan. Tapi kalau misalnya ada orang bilang, Adam tidak benar-benar ada, apa reaksi orang biasanya? Kalau orang bilang, Adam tidak benar-benar ada, kadang-kadang ada orang Kristen yang bahkan tertipu untuk menerima itu, gitu. Sedangkan kalau kita bilang, Tuhan Yesus tidak ada, mungkin kita akan bilang, wow, misalnya orang bilang, Tuhan Yesus itu hanya mitos. Itu hanya ilustrasi. Tuhan Yesus itu nggak pernah ada. Nggak ada orang namanya Yesus. Itu ilustrasi doang. Itu perumpamaan, gitu. Kita akan bilang, wah, ini kesesatan apa ini? Gitu kan? Tetapi coba kita lihat. Bagaimana kalau ada orang bilang Adam itu nggak benar-benar ada. Adam itu hanya ilustrasi. Adam itu hanya perumpamaan. Adam itu hanya mitos. Nah, begitu banyak orang Kristen yang don't care. Gitu. Tidak melihat bahayanya. Yang masalah si Adam ini, gitu kan? Karena mereka tidak paham hubungannya. Padahal Yesus bilang dia adalah Adam kedua. Nah, kalau ada Adam kedua berarti ada Adam pertama. Nah, kalau Anda meragukan Adam pertama, bagaimana Anda bisa yakin Adam kedua? Oh, dia bilang Adam kedua kok, gitu. Sedangkan Adam pertama aja kamu nggak percaya dia ada. Jadi kita melihat bahayanya, ya. Oke, ada yang angkat tangan? Ini penginjil Kristen, saudara Kristen. Saya curiga kepencet lagi. Oke, baik, ya. Dan jadi orang Kristen harus memastikan bahwa mereka memahami dan dapat
mempertahankan, oke, ini kurang satu ya, mestinya 11. 11 pasal pertama kitab Kejadian. Apalagi hamba Tuhan yang melayani. Oke, jadi semua orang Kristen harus bisa. Ya, semua orang Kristen harus bisa. Oleh karena itu kita tidak membatasi ini hanya untuk hanya untuk misalnya gembala atau penginjil. Ya, semua orang boleh ikut ya. Dan semua orang Kristen harus bisa mempertahankan ya firman Tuhan. Tetapi apalagi kalau misalnya Anda suatu hari mau menjadi gembala atau menjadi pengkhotbah, ya, Anda sangat perlu memahami dan bisa mempertahankan. Oke, baik. Nah, selain dari materi yang akan kita bahas di kelas ini, Anda diharapkan juga akan membaca buku-buku, ya, buku-buku dan buku-buku apa yang bisa dibaca. Ini ya, coba saya ambilkan dulu deh, biar saya kasih lihat fisiknya. Oke. But God meant it unto good. Nah, ini bukunya. Ya. Tidak terlalu tebal. Ini adalah eksegesis oleh Dr. Thomas Strauss. Ya, tidak sampai 300 halaman, 280-an halaman. Ya, ini ya tentu buku yang sangat baik. Sangat baik ya, dan sangat alkitabiah. Jadi ini ada di perpustakaan Grafe di Gits ya. Anda kalau mau beli ini secara umum saya rasa akan lumayan sulit karena ya mungkin ada tapi agak sedikit sulit. Tapi ada di perpustakaan Grafe. Kemudian ini The Genesis Record oleh Henry Morris. Ini ya, oleh Henry Morris. Jadi ini lumayan tebal. Dia lebih tebal dari yang bukunya Dr. Strauss. Ini juga sangat bagus. Sangat bagus. Dia berapa halaman nih? Sekitar 600-an halaman. 600-an halaman. Nah, ini kalau Anda mau beli dari Amazon, ini ada gitu. Kalau Anda ingin beli. Kemudian ini ya. Nah, ini buku yang agak baru. Saya juga baru beberapa tahun terakhir mendapatkannya. Baru saya beli. Ini juga bagus sekali. Dan ini The Genesis Account ya, oleh Jonathan Sarfati. Dan ini memang khusus kejadian 1 sampai 11 juga. Jadi dia tidak membahas 12 sampai 50, tidak seperti yang ini ya. Yang ini dan yang ini. Ini dua-duanya membahas seluruh kitab Kejadian. Seluruh kitab Kejadian. Tetapi kalau yang Sarfati ini dia khusus Kejadian 1 sampai 11 saja. Lumayan tebal juga. Ini sekitar 700-an halaman. Ya, 700 lah kira-kira. Tambah ya 700. Sisanya indeksnya tebal juga. Oke, jadi ya, ini tiga-tiganya saya rekomendasikan. Ya, ini bagus ya. Tiga-tiganya saya rekomendasikan. Ya, kemudian In the Beginning, a Devotional Commentary on Genesis. Ya, ini ini mungkin tidak terlalu lah ya untuk ini sisa-sisa waktu saya masih mengajar Kejadian sebagai satu kelas penuh dari pasal 1 sampai 50. Jadi kalau untuk yang khusus pasal 1 sampai 11-nya mungkin ini agak kurang. Nah, saya menambahkan satu lagi, ini khusus untuk mereka yang mungkin
kesulitan bahasa Inggris ya, kesulitan bahasa Inggris. Walaupun saya tetap mendorong sih, tetap mendorong Anda untuk dicoba gitu ya, dicoba karena yang tiga ini sangat bagus ya. Ini adalah yang salah satu yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia ini. Eksposisi Kitab Kejadian ya, oleh John J. Davis. Jadi oke, mungkin bagi yang hanya bisa bahasa Indonesia saja, gitu ya. Tapi sebenarnya saya sangat lebih mendorong Anda untuk ke salah satu dari yang tiga ini. Oke, baik. Jadi itu adalah ini beberapa buku-buku ya yang direkomendasikan. Objektifnya, mahasiswa yang mengikuti kelas ini diharapkan menguasai berbagai isu dalam 11 pasal pertama Kitab Kejadian, yaitu penciptaan, kejatuhan, air bah, dan menara Babel. Sini ya, tadi sudah kita sebut. Mahasiswa memahami hubungan hal-hal ini, keempat peristiwa ini, dengan doktrin-doktrin lain dalam Alkitab, dan menjadi familiar dengan berbagai serangan terhadapnya. Jadi masing-masing dari empat hal ini diserang ya. Penciptaan diserang, kejatuhan diserang, air bah diserang, menara Babel diserang. Jadi kita akan pelajari berbagai serangan dan hubungannya dengan doktrin-doktrin lain dan mendapatkan fondasi untuk menjawab serangan-serangan itu. Oke, nah bagi Anda yang mengikuti kelas ini sebagai pendengar, audit, ya, Anda tidak perlu terlalu pusing dengan bagian ini, yaitu penilaian, ya, mid test, final test, 35-35 jadi 70%, laporan baca 10%, karya tulis 20%. Oke. Jadi ini adalah ini ya penilaiannya, dan sebagaimana di kelas saya, mahasiswa GIT sudah tahu kalau misalnya rata-rata mid dan final Anda rata-ratanya tidak lebih dari 50 ya, maka laporan baca dan karya tulis tidak bisa membantu Anda lagi ya. Jadi kalau rata-rata mid dan final masih di atas 50, katakanlah 56, 57, dan lain sebagainya, maka mungkin nilai Anda bisa terbantu oleh laporan baca dan karya tulis. Tapi kalau misalnya mid dan finalnya tidak sampai 50, itu pasti gagal, gitu. Karena berarti memang belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, gitu ya. Oke, sekali lagi ini bagi yang untuk yang mengambil SKS saja, karya tulis, ya masuk S2 dituntut buat 2 karya tulis 8-10 halaman atau 1 karya tulis 14-20 halaman. Oke, S3 yang S1, level S1 tuntut buat 1 karya tulis 8-10 halaman. Ya. Dan topik-topik karya tulisnya apa? Mematahkan kompromi terhadap catatan penciptaan, pentingnya historisitas dari 11 pasal pertama Kitab Kejadian, kesalahan pengajaran air bah yang lokal saja, tinjau teologis terhadap Kejadian 6 ayat 1-4. Ya. Dan kalender kita adalah seperti ini. Kita mulai hari ini tanggal 24 Januari, mid test direncanakan tanggal 14 Maret. Kalau ada perubahan nanti kita akan adjust. Setelah mid test ada libur 1 kali. Ya, tapi biasanya kita lihat sih bahan kita bagaimana. Dan final test antara tanggal 16 atau tanggal 23. Sorry, bukan Maret ini ya. Mei maksudnya. Ini kesalahan. 16 sampai 23 Mei adalah final test kita. Oke. Jadi ya ini untuk diperhatikan bagi mereka yang mengambil SKS. Ya. Dan belum apa-apa kita akan libur. Jadi minggu depan kita libur ya. Minggu depan kita libur karena Chinese New Year, jadi tahun baru ini ya, tahun baru kalender Tionghoa atau kalender, orang bilang kalender petani. Ya. Oke, jadi minggu depan kita libur. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan masuk lagi 2 minggu lagi. Oke. Kemudian ada pertanyaan ya dari Pak Kunti, 3 buku yang direkomendasikan apakah dapat difotokopi atau cara lain
agar dapat memilikinya. Oke, ya saya karena ini direkam, jadi mungkin nanti akan muncul di YouTube juga. Saya tidak akan jawab secara langsung, tapi tentunya bisa ya, bisa diomongkan nanti kita bicarakan. Tapi cara yang resminya tentu adalah dengan membelinya, gitu ya, membelinya di di Amazon atau di book depository lain sebagainya. Ya, tapi Anda silakan ini ya. Ya, oke, Reinhard ada pertanyaan? Apa? Iya, ingin tanya Pak. Mengenai pembagian kejadian 1 sampai 11 dan 12 sampai 50, apakah itu umum di kalangan akademisi ataukah mungkin ada variasi pembagian lain gitu? Lumayan umum, ya lumayan umum. Jadi karena kita tidak, ini adalah pembagian yang natural gitu, natural. Jadi ketika kita membaca natural aja gitu. Memang kelihatan kayak ada kayak kalau kayak drama itu kayak 2 babak lah gitu. Ya, kalau kita baca kitab Kejadian ya memang kelihatan aja seperti itu. Jadi ya hampir semua orang, maksudnya kebanyakan orang ya inilah melihat bahwa memang ini ada pembagian ini ya, ya seperti itu. Oke, baik. Oke ya, jadi sekali lagi kalau Anda ingin tertarik untuk mendapatkan buku-buku ini, ya sekali lagi Anda bisa beli langsung ya. Atau Anda ya silakan ini hubungi saya, itu kan kita bisa bicarakan apakah ada cara-cara lain ya untuk mendapatkannya. Oke, baik. Dengan demikian kita selesai silabus. Kemudian di dalam silabus ada tugas baca, lembar tugas baca. Ini juga sekali lagi untuk yang ambil SKS, Anda ini ya mencatatkan. Oh ya, Anda diharuskan untuk membaca Kejadian 1 sampai 11 minimal 4 kali dalam ini ya. Tapi ini tidak terlalu panjang ya, 1 sampai 11 saja. 4 kali, minimal 4 kali. Dibaca 1 malam pun selesai sebenarnya ini. Tapi sebaiknya Anda spacing aja ya. Anda spacing, jadi mungkin Anda baca di awal, ya kemudian nanti sambil mengikuti kelas dibaca 1 kali, kemudian ada juga nanti dibaca beberapa kali lagi setelah itu. Oke. Selanjutnya kita akan lihat diktat kita. Ada yang mau ditanya lebih lanjut lagi sebelum kita masuk ke diktat ya mengenai silabus? Tentunya terutama ini bagi yang mengambil SKS, bagi yang audit ya berarti Anda enjoy saja. Jadi Anda ya mendengarkan dan ikut saja ya. Oke, baik. Dan kita masuk ke diktat kita. Dan diktat ini nanti bisa saja nanti saya tambahin lagi ya, karena biasanya dalam kelas online itu salah satu advantage-nya atau ininya adalah kita bisa update terus ya. Kalau di yang tatap muka biasa sudah saya bagikan secara fisik, jadi ini untuk mengupdate sedikit lebih sulit. Oke, tapi kita lihat di sini satu pendahuluan ya. Dan pertama kita bicara mengenai kepenulisan terlebih dahulu. Kepenulisan siapa yang menulis kitab Kejadian gitu ya. Dan ya, kita akan melihat dulu pandangan liberal. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa ya namanya liberal? Pernah nggak Anda bertanya? Karena kita sering ngomong liberal kan, liberal fundamental. Liberal itu kan artinya sebenarnya positif ya. Liberal itu artinya bebas sebenarnya. Ya. Liberty, nah, akar katanya sama dengan liberty. Nah, jadi liberal begitu. Dan liberal tuh bagus atau jelek ya, tergantung konteksnya. Ya, liberal itu artinya bebas sebenarnya, free, ya, bebas.
dalam konteks-konteks tertentu liberal itu bagus. Ya, bagus sekali karena itu berarti bebas. Itu bebas dan kita ingin bebas, kan? Tetapi di dalam dunia teologi, kalau kita bilang kelompok liberal, ya, ini bagi kita konotasinya negatif. Ya, konotasinya negatif. Kenapa demikian? Um, ini karena sejarah pemakaian kata ini bahwa uh, dulu setelah reformasi dan lain sebagainya, ya, akhirnya manusia masuk ke zaman namanya Renaissance. Ya, Renaissance jadi kayak ini ya, bangkit kembali lah gitu. Setelah melewati abad-abad kegelapan, di mana manusia dikekang oleh um, oleh oleh gereja yang kacau sebenarnya, oleh Katolik pada waktu itu yang salah ya, menyalahgunakan firman Tuhan, mengekang manusia, lalu akhirnya masuk ke era kebebasan, era kebebasan. Ya. Tetapi kemudian orang-orang tertentu mengejar kebebasan bukan hanya dari penyalahgunaan, bukan hanya kebebasan dari gereja Katolik, bukan hanya kebebasan dari penindasan, tapi bahkan mengejar kebebasan dari Alkitab bahkan, ya, kebebasan dari mengejar kebebasan dari Tuhan bahkan. Sehingga mereka berkata kita harus kritis. Nah, sehingga dalam vocabulary mereka kritis itu positif. Kita harus kritis, ya. Dan tentu kita bilang, oh kritis sih bagus. Ya. Tapi kemudian mereka mengarahkan kritikisme mereka, ya, sikap kritis mereka terhadap firman Tuhan bahkan. Ya. Kalau kita bilang kita harus kritis terhadap khotbah, itu bagus. Saya sangat senang. Misalnya ada orang kritis saya berkhotbah atau siapa berkhotbah, saya senang. Ya. Oh bagus kamu kritis misalnya kan. Ya. Jadi kamu mau membandingkan khotbah saya dengan firman Tuhan, itu bagus. Ya. Nah, kritis itu bagus, tetapi kalau kritis itu diarahkan terhadap firman Tuhannya sendiri, sehingga bukan hanya misalnya apakah khotbah seseorang itu benar, tapi apakah firman Tuhannya itu benar atau enggak gitu. Maka ini mulai aneh, ya, mulai aneh. Jadi ada ketika ini diarahkan misalnya dalam konteks ini yang sedang kita bicarakan ini ke masalah kepenulisan Musa. Ya. Karena nanti kita akan lihat Alkitab dari awal sampai akhir selalu bilang bahwa yang menulis kitab Kejadian, bahkan bukan hanya Kejadian, tapi seluruh kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu secara konsisten dibilang Musa. Bahkan penulis yang paling banyak disebut menulis dalam Alkitab adalah Musa gitu. Musa, hukum Tauratnya Musa, adat istiadat Musa. Ya, disebut berulang-ulang dalam Alkitab Musa. Tetapi kemudian kaum liberal ini dia ingin bebas, kan? Bebas dari suatu komitmen bahwa Alkitab pasti benar. Gitu. Nah mereka bilang, oh kita nggak boleh dikungkung oleh pola yang lama ini. Gitu. Kita harus kritis, kita harus bebas mengkritik, ya. Dan bebas mengkritik Alkitab termasuk. Jadi ketika Alkitab bilang Musa yang tulis, belum tentu benar kata mereka. Belum tentu benar. Bisa jadi itu hanyalah yang dikira oleh orang zaman itu. Jadi ketika Petrus tulis Musa menulis, dia hanya mengikuti pendapat mayoritas. Tapi belum tentu Musa, tapi ya dia ikut aja gitu. Dan lain sebagainya. Nah, ya tentu kita tidak setuju dengan ini. Tapi coba kita bahas dulu deh ya pandangan liberal. Kemudian nanti baru ada pandangan percaya di sini 1, 2 ya. Pandangan beriman dengan pandangan tidak beriman. Nah, ya. Oke, wah sebentar nih. Joko Leong bilang 2 bukunya saya sudah dapat versi EPUB-nya. Wah, luar biasa ini. Detektif internet. Buku yang mana, Leong? Yang kamu dapat ini di internet? 2 dan 3.
2 dan 3 jadi yang apa? Yang Henry Morris sama Sarfati ya? Wah, luar biasa. Oke, ya mantap ya. Baik, ya bagus sekali kalau mau. Nah, tapi coba kita lihat sekarang ya pandangan liberal. Kita lihat di sini dulu ya. Secara tradisional, penulis kitab-kitab Taurat atau Pentatuk termasuk Kejadian adalah Musa. Nah, kita lihat. Nah, teolog dan komentator liberal mengikuti teori bahwa sejumlah penulis dan editor yang tidak dikenal yang hidup antara zaman Hizkia hingga Ezra mengumpulkan dan mengedit sejumlah legenda dan tradisi kuno yang sampai saat itu masih diteruskan secara oral. Lalu agar karya mereka lebih berbobot, mereka memakai nama Musa. Teori ini disebut Documentary Hypothesis atau JEDP Hypothesis. Oke? Nah, jadi oke, kita akan kembali lagi ke sini. Tapi intinya, orang-orang liberal hari ini tidak percaya bahwa Musa yang menulis. Melainkan yang menulis, siapa kalau gitu yang menulis? Ya nggak tahu juga. Mereka hanya bilang sejumlah penulis dan editor. Siapa namanya nggak tahu. Nggak muncul namanya. Pokoknya sejumlah penulis dan editor. Katanya. Yang hidupnya sekitar 700 tahun sebelum Masehi sampai 400 tahun sebelum Masehi. Mereka lah yang menciptakan hukum Taurat dengan istilahnya mengadaptasi legenda-legenda dan tradisi-tradisi kuno dari Babel, ya, ditambah dengan cerita-cerita Israel dan sebagainya, akhirnya jadilah kitab-kitab ini. Okay, namanya Documentary Hypothesis, ya, bahwa kitab-kitab Taurat itu bukan ditulis oleh satu orang, tapi disusun oleh editor berdasarkan dokumen-dokumen lain. Dokumen-dokumen lain ini adalah yaitu legenda-legenda dan lain sebagainya. Oke, disebut juga JEDP. JEDP karena ada 4 dokumen yang mereka canangkan. Ya. Dokumen J, dokumen E, dokumen D, dokumen P. Dokumen J yaitu dokumen Jehovah. Dokumen E, Elohim. Dokumen D, Deuteronomi yaitu ulangan, kitab ulangan. Kemudian P, dokumen keimamatan, priestly. Ya. Kenapa bisa muncul teori yang sedemikian liar ini? Ya. Dan kalau kita anggap liar, ya, tapi kalau Anda salah masuk STT, Anda salah masuk STT, Anda masuk STT yang liberal, di Indonesia juga ada, ya. Atau yang dalam tanda kutip Injili, tapi Injilinya Injili yang nggak begitu jelas, itu yang sudah terpengaruh sebenarnya, ya. Maka ini yang akan diajarkan kepada Anda. Ini akan diajarkan kepada Anda sebagai kebenaran. Ya. Nah ini, gak usah jauh-jauh. Ya, saya masih ingat Pak Soeharto sering cerita. Ya. Dulu kan beliau sebelum dia menjadi seorang fundamentalis, Pak Soeharto, sebelum dia pergi ke Amerika dan belajar di Baptis Independen, dulu dia ini di suatu STT gitu kan. Dan STT itu sebenarnya dulunya punya banyak dosen-dosen Baptis, tapi kemudian belakangan masuk dosen-dosen yang liberal. Ada dosen yang mengajarkan bahwa Yunus itu, kitab Yunus itu mitos, itu nggak sejarah, dan sebagainya. Nah, itu diajarkan di STT, saudara, di STT. Sehingga tidak heran bahwa tokoh misioneri John Sung yang hidup di abad 19 awal, abad 20 awal. Ya. Dia pernah sekolah teologi juga di Amerika, di namanya Union Theological Seminary, tapi itu sangat liberal. Dan dia berkata, dia masuk ke sana iman dia tambah mati, gitu. Bukan tambah percaya firman Tuhan, tambah mati gitu imannya. Ya, jadi ini harus hati-hati. Hal ini dimulai oleh satu orang namanya John Astruc, ini ya.
Jan Astruc yang memulainya, mencapai bentuk dewasanya ketika dirangkum oleh Julius Wellhausen. Jadi ini nama terkenal, Julius Wellhausen. Dan sebenarnya poin yang kita pelajari di sini kita sebut dengan nama higher criticism. Ya, jadi ini semua ini namanya higher criticism. Higher criticism, kritik ya, terhadap hal-hal pendahuluan Alkitab. Misalnya kapan dan siapa penulis kitab misalnya ya. Ini disebut sebagai higher criticism. Dan kita ada kelas yang spesial juga membahas ini. Kalau di sekolah teologi kita sebut pendahuluan ya, pendahuluan perjanjian lama ya, kita menjawab ya higher criticism untuk perjanjian lama, kemudian ada pendahuluan perjanjian baru juga ya. Jadi ini disebut sebagai hal-hal pendahuluan. Tapi khusus untuk kitab Kejadian, karena kita membahas kitab Kejadian, jadi kita bahas juga di sini. Jadi ada yang namanya Wellhausen di sini ya, Wellhausen. Dan si Jan Astruc ini pemulainya, walaupun Jan Astruc sendiri sebenarnya seseorang yang masih percaya Musa sebagai penulisnya, tapi dia memulai sesuatu yang membuat kacau di sini ya. Jadi dia mulai melakukan yang disebut source criticism. Jadi ini adalah teknik untuk memilah-milah berbagai sumber dari suatu dokumen gitu. Atas kitab Kejadian. Dia melakukan source criticism atas kitab Kejadian, katanya untuk membereskan kontradiksi-kontradiksi dalam kitab tersebut. Dan dia menemukan adanya dua aliran besar dalam kitab Kejadian, yaitu aliran pertama, aliran yang pakai kata Jehovah, dan aliran kedua adalah aliran yang memakai kata Elohim. Gitu. Sehingga dari sana dia mulai berpikir, jangan-jangan kitab Kejadian itu ada dua sumber yang berbeda. Ya. Satu pemakai Jehovah, satu pemakai Elohim. Dia membenarkan teorinya berdasarkan adanya pengulangan-pengulangan cerita yang sama yang dia sebut doublets. Ya. Dan menurut dia doublets ini adalah bukti bahwa ada dua sumber yang berbeda yang digabungkan oleh Musa, karena Astruc masih percaya bahwa Musa adalah penulis yang menggabungkan dokumen Jehovah dengan dokumen Elohim. Ya. Jadi Musa adalah penulis, tapi Musa mengambil sumber lain, kemudian dia gabungkan menjadi kitab Kejadian dan semua yang lain. Gitu. Dan salah satu bukti yang dia canangkan adalah kenapa ada banyak cerita yang double tapi sedikit berbeda dalam kitab Kejadian. Contohnya yang dia jadikan bukti dia adalah kisah penciptaan. Ya, penciptaan itu double katanya. Jadi penciptaan pasal 1 itu satu kali cerita penciptaan. Kemudian di pasal 2 ada satu lagi cerita penciptaan. Dan sampai hari ini, orang-orang yang menyerang Alkitab masih banyak yang memakai teknik itu. Ya. Memakai teknik itu untuk menyerang Alkitab. Ya. Berkata kenapa kisah penciptaan di pasal 1 kontradiksi dengan kisah penciptaan di pasal 2. Gitu. Dan ini bukan serangan baru, ini sudah dari kapan-kapan, dari zamannya si Astruc ini aja orang udah mikir gitu. Ya, dan ini sekitar abad 18, ya kan? Ya. Dan mereka bilang, oh ini kontradiksi begitu. Dan kayak ada double. Kenapa kisah penciptanya kok ada dua? Dan agak sedikit berbeda. Gitu. Dan mereka bilang misalnya, contohnya kalau di pasal 1 kan hanya dikatakan Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sedangkan di pasal 2 kayak ada prosesnya. Pertama Adam dulu, lalu kemudian Hawa, gitu kan. Ya. Jadi mereka bilang, oh di situ ada kontradiksi. Nah, bagaimana kita menyelesaikan kontradiksinya? Nah, ini tergantung kita beriman atau enggak. Kalau kita punya iman, sebenarnya menyelesaikan kontradiksinya sangat gampang, karena tidak ada kontradiksi sama sekali bahkan. Tidak ada kontradiksi gitu. Jadi kita hanya perlu melihat bahwa
pasal 2 ini menjelaskan lebih lanjut apa yang terjadi di pasal 1. Dan tidak ada kontradiksi sama sekali. Pasal 1 hanya memberikan gambaran umumnya, gambaran besarnya. Oke, nanti kita akan bahas itu kalau kita sudah masuk ke teks. Tetapi kalau seseorang ini imannya tidak kuat atau tidak beriman bahkan, lalu dia bisa membuat teori yang macam-macam. Gitu. Membuat teori yang macam-macam. Misalnya, seperti si Astruk ini. Ya, si Astruk ini, dia bilang, oh ini doublets. Jadi ini cerita ganda. Dan itu mengindikasikan bahwa ada dua sumber. Jadi Musa dapat sumber kisah penciptaan dari si A, kemudian dia juga lihat ada sumber kisah penciptaan si B, ya udah digabung aja lah gitu. Kemudian yang dijadikan contoh lain lagi doublets, kisah Sarah hampir dijadikan istri oleh orang lain. Dan ini menurut si Astruk juga kedobelan. Ya, kedobelan. Misalnya Sarah pernah hampir diambil istri oleh Firaun. Itu di pasal 12 ya, kira-kira 12. Kemudian Sarah juga hampir diambil istri oleh Raja Abimelek. Itu di pasal 20 sekian. Atau belasan gitu ya. Nah, jadi kita bilang bahwa, menurut dia ini kayak cerita yang mendobel gitu. Ini cerita yang mendobel. Jadi ada kontradiksi. Jadi sebenarnya Sarah mau diambil oleh siapa? Oleh Firaun kah? Atau Abimelek kah? Dan solusi dia adalah bahwa ini ada dua sumber yang berbeda. Makanya kontradiksi. Padahal bagi kita gampang sekali menjelaskannya. Ya memang terjadi dua kali gitu. Memang terjadi dua kali. Satu kali sama Firaun, satu kali sama Abimelek gitu. Saya ambil contoh lagi di dalam Injil misalnya. Di dalam Injil, pernah satu kali Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Nanti ingat kan? Tapi ada satu kali juga Tuhan Yesus kasih makan 4.000 orang dengan berapa itu? 7 roti. 7 roti kalau saya ingat. 7 roti dan beberapa ikan kecil. Nah, kalau kita mau mengambil standar seperti itu, Anda bisa berarti, ini berarti ceritanya ini mungkin ceritanya beredar dua versi gitu. Versi A, versi B. Ya. Tapi tidak, karena ada Injil yang menceritakan dua-duanya. Dan itu berarti memang terjadi dua kali. Gitu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri ada menyinggung kedua peristiwa itu. Ya. Jadi itu bukan berarti kayak ada dua versi cerita yang kontradiksi. Ini enggak. Ini memang terjadi dua kali. Nah, jadi kembali bagaimana kita memahami semua ini. Ketika kita melihatnya dari kacamata iman, sebenarnya sangat gampang dan iman di sini juga bukan iman yang dalam pengertian iman buta yang nggak masuk akal gitu ya. Iman yang kita nggak usah aneh-aneh bahkan kita percaya bahwa apa yang dituliskan itu benar gitu kan. Dan kita dengan logika aja berkata gampang kok diselesaikan. Gitu. Tapi ketika Anda tidak beriman, maka bisa menimbulkan hal yang aneh-aneh. Lalu akhirnya berdasarkan doublets di sini. Akhirnya dia bilang, berarti ada dua sumber. Nah, dua sumber yang dipakai oleh Musa. Jadi dia awalnya, ingat, selalu perhatikan ya, kesalahan itu seringkali bertahap. Kompromi itu seringkali bertahap. Dan Astruk tidak akan pernah menyangka bahwa teori dia akhirnya akan menjadi kacau balaunya luar biasa seperti apa. Dia nggak, karena dia masih orang yang sangat percaya Musa yang menulis. Musa yang menulis. Tapi apa yang dia lakukan di sini membuka pintu banjir istilahnya, ya, membuka jalur air sehingga tidak terkendali lagi. Dan begitu teori dia dipegang oleh orang, akhirnya mereka kembangkan sendiri, walaupun sudah tidak sesuai dengan maunya Astruk. Dan belakangan diperluas lagi oleh ini, ya, nama-nama ini, misalnya Eckhorn. Kalau Anda lihat namanya ini ya, Jerman ya, Johann Gottfried Eckhorn, Jerman akhirnya menjadi gudang liberal, ya, gudang liberal waktu itu, di mana si Astruk membahas kitab Kejadian saja. Menurut Eckhorn akhirnya diperluas kepada seluruh Taurat. Dan bahkan Eckhorn selangkah lagi lebih maju menyimpulkan bahwa Musa tidak ada hubungannya dengan kitab-kitab Taurat. Jadi Astruk masih bilang, itu Musa.
Cuma Musa pakai sumber yang beda-beda. Eckhorn bilang, oh ini bukan Musa. Ini bukan Musa, ini orang lain. Lalu ada lagi namanya Wilhelm de Wet ini ya. Ini kalau saya nggak salah ini nama Belanda mungkin. Perlu dicek, bisa dicek nanti. Pada tahun 1805 merasa bahwa kitab ulangan berasal dari dokumen lain yang berbeda memunculkan sumber D. Jadi Astrup menimbulkan sumber J, sumber E, de Wet menambahkan sumber D, dokumen D. Ya. Kemudian ada lagi, ini sudah masuk ke abad 19, Hermann Hupfeld membagi dokumen E menjadi dua, yang satunya disebut Priestley dokumen, maka lengkaplah 4 sumber yang akhirnya menjadi ini ya, menjadi ini mereka, teori mereka yang makanya disebut JEDP, ya, JEDP. Ya, sumber Jehovah, sumber Elohim, sumber Deuteronomi, dan sumber Priestley. Ya akhirnya merangkum semua ini adalah seorang tokoh namanya Wellhausen, ini orang Jerman, teolog Jerman yang liberal. Lalu mereka menaruh tahun ya yang sembarangan kalau saya lihat ya. Oke, dokumen Jehovah katanya itu sekitar dari tahun 850, dokumen Elohim sekitar 750, dokumen Deuteronomi 620, dokumen Priestley sekitar 500, dan semuanya dijadikan satu sekitar tahun 400-an ya, menurut teori ini. Kalau sekitar 400-an berarti sudah orang Israel sudah pulang dari Babel bahkan. Jadi Anda bisa bayangkan, menurut teori ini, kitab Taurat baru jadi secara final, ya, itu tahun 400-500-an. Itu setelah orang Israel pulang dari Babel bahkan. Baru ada di situ Taurat. Sebelumnya tidak ada. Wow, ini teori yang sangat gila sebenarnya. Ya, sangat gila. Kalau tidak ada Taurat sebelum itu, apa yang dibaca oleh Daud? Anda bisa bayangkan. Jadi kalau Anda berkata demikian, maka efeknya bukan hanya pada Taurat sebenarnya. Kalau menerima ini, efeknya bukan hanya pada Taurat. Efeknya apa? Efeknya bagaimana dengan kitab Yosua? Gitu. Kitab Yosua ada banyak menyebut Taurat Musa. Kalau Tauratnya ditulis tahun 400, berarti Yosua ditulis setelah itu lagi gitu. Bagaimana dengan kitab Mazmur? Di mana Daud menyebut Taurat Tuhan lah, segala macam. Dia dapat dari mana Daud itu semua? Kalau misalnya kitab Taurat baru dibikin tahun 400-an. Jadi mengacaukan, semuanya menjadi kacau. Jadi bukan hanya mengenai Taurat jadinya. Kalau kita menerima ini, semua perjanjian lama menjadi kacau sebenarnya. Ya, menjadi kacau. Oke, tapi itu tujuan iblis. Ya, tujuan iblis adalah untuk mengacaukan dan membuat orang meragukan firman Tuhan. Ya, tentu saja ada banyak perbedaan pendapat di antara kaum liberal itu sendiri. Ada pula yang menaruh penulisan Taurat di abad 2 sampai 4. Nah, ini salah satu hal yang ini ya, yang menurut saya ini karena begini. Ini yang sering kita sebut sebagai scholar tree. Nah, ini ya. Karena belakangan ini banyak timbul gimana tulisnya? Nah, mungkin gini. Atau gini kali. Artinya apa? Artinya ya, semacam menjunjung tinggi atau bahkan menyembah. Ya, kalau latri itu kan dari latrio ya, menyembah atau menjunjung tinggi sekali ini apa? Scholarlitas ini. Wah, katanya apa? Harus ya, sangat mendambakan pengakuan dari dunia akademis dan sebagainya. Oke, ada yang angkat tangan. Saudara Hansen, silakan ditanya. Atau kepencet. Oke, saya asumsikan kepencet ya. Baik.
Kalau ada yang mau tanya, silakan. Oke, Em, jadi begini, di dunia akademis, ya, kalau sekuler, dunia akademis sekuler, kalau Anda mau mendapat gelar doktor, Anda harus memiliki sumbangsih baru untuk bidang Anda. Gitu. Itu namanya doktor di bidang sekuler. Misalnya bidang apalah, biologi kah, kimia kah, apa. Anda bisa mendapat nilai doktor kalau disertasi Anda itu menyumbangkan sesuatu yang baru. Menyumbangkan sesuatu yang baru. Atau suatu teori baru, suatu analisis baru. Pokoknya ada sesuatu yang baru di situ. Nah, baru Anda bisa dapat gelar doktor di sini kan. Tapi kalau kita terapkan itu ke dalam bidang teologi misalnya. Kalau kita tidak hati-hati, mindsetting ini bisa jadi berbahaya. Ya, bahwa saya harus mendapatkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Padahal kebenaran itu mestinya sudah dari kapan-kapan. Gitu. Kebenaran itu sudah dari... Jadi kalau kita terus-menerus, bayangkan ada berapa doktor yang dicetak tiap ini kan, tiap tahun lah misalnya. Kalau semuanya harus mengeluarkan sesuatu yang baru. Suatu teori yang baru. Suatu konsep yang baru dan lain sebagainya. Nah, ya ini bisa berbahaya gitu. Ini bisa berbahaya karena kebenaran itu adalah meneruskan. Tadi pagi saya barusan khotbah di chapel mahasiswa juga bahwa apa kata Paulus? Kata Paulus kepada Timotius, 1 Timotius 2 ya, 2 Timotius 2 ayat 2. Paulus tidak bilang pikirkanlah, ciptakanlah konsep yang baru gitu. Bukan itu yang ini, yang Paulus katakan di situ kan. Paulus berkata apa? Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu juga kepada orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi meneruskan kebenaran yang sudah ada. Gitu. Sudah ada kebenaran, diteruskan. Nah, tetapi hal seperti itu, ya kalau kita hanya sekedar meneruskan saja, apa yang sudah diketahui, apa yang sudah benar, tidak ada nama untuk diri kita. Tidak ada nama untuk diri kita. Oleh karena itu, dan akhirnya dia bergulir, di kalangan liberal itu kan sangat dalam tanda kutip akademis. Sangat akademis. Sangat luar biasa akademis bahkan. Saya tidak berkata akademis itu salah ya. Saya juga sangat senang sesuatu yang akademis. Tapi kalau akademis demi akademis saja, tanpa ada konten kebenarannya, ini menjadi kacau. Dan sangat akademis dan sangat mendambakan ini terkenal gitu. Dan Anda tidak bisa terkenal kalau Anda hanya sekedar meneruskan saja. Yang saya percaya sama dengan yang lalu. Tidak ada suatu teori barunya kamu gitu. Tidak ada teori baru kamu, tidak ada penemuan barunya kamu. Sehingga mereka berlomba-lomba. Dalam bidang teologi pun berlomba-lomba untuk menciptakan teori-teori baru. Berlomba-lomba menciptakan teori-teori baru. Dan ya akhirnya begini. Akhirnya setelah JEDP ini sudah mapan. JEDP ini sudah mapan. Itu pun nggak stop. Akhirnya mereka ulang lagi, bikin lagi yang baru lain sebagainya. Makanya masuk ke poin G di sini. Tokoh-tokoh liberal berikutnya tidak puas dengan JDP karena sekali lagi yang pertama mensistematiskan JDP siapa? Wellhausen. Akhirnya Wellhausen sangat terkenal. Bahkan teori ini kadang-kadang disebut teori Wellhausen. Lalu kalau generasi-generasi berikutnya mau terkenal juga gimana? Dia harus bikin yang baru dong. Moga-moga teori dia kan ini bisa mengalahkan teorinya Wellhausen, makin lebih populer dan sebagainya. Jadi semua orang mencoba-coba bikin yang baru. Akhirnya bikin teori lagi. Oh, bukan cuma 4 dokumen, ada lebih banyak. J ini bisa dibagi lagi, J1, J2, E-nya bisa dibagi, E1, E2. Segala macam, sampai ada yang bikin belasan dokumen, ya. Gitu. Jadi ada banyak sekali variasi di sini di antara tokoh-tokoh liberal karena mereka masing-masing bikin ini, ya, bikin teori ini.
Oke, Pak Sunorio bertanya, apakah kitab Yesaya juga pakai teori JDP? Iya, benar. Cuman namanya bukan JDP lagi, karena JDP ini khusus untuk Taurat ya. Tapi mereka menggunakan teknik yang sama, teori yang sama, sehingga mereka bilang kitab Yesaya itu bukan ditulis oleh satu orang Yesaya, tapi ini beberapa sumber, beberapa sumber, sehingga mereka akhirnya bilang proto Yesaya itu biasanya ini ya, Yesaya 1 sampai 39, kemudian ada Deutero Yesaya, kemudian ada Trito Yesaya bahkan. Ada sebagian mereka bilang. Jadi mereka bagi Yesaya menjadi dua atau menjadi tiga bahkan, ya, atau bahkan bisa lebih lagi ya. Jadi ya prinsipnya sama ya. Jadi itu kita pelajari di yang tadi saya bilang di sini higher criticism atau kelas pendahuluan di sini ya. Tapi kita terapkan spesifik ke kitab Kejadian punya di sini. Oke, jadi ini sekilas mengenai pandangan liberal. Dan kalau Anda membuka kitab, Anda membuka komentari, Anda pengen tahu ini komentari udah ngaco banget atau masih oke lah gitu ya. Maksudnya saya juga tidak berkata ini satu-satunya hal yang perlu dicek, tapi kalau misalnya ada komentari atau buku tentang kejadian atau apa, kalau Anda punya, dan supaya Anda ingin tahu salah satunya atau kitab yang lain, misalnya Anda cari kitab eksegesis Yesaya tadi yang ditanya, atau eksegesis Yosua atau eksegesis yang lain, dan kalau mereka buku itu menganut paham ini, Anda sudah bisa memastikan bahwa ini buku yang kacau sebenarnya. Ini adalah komentari yang kacau, yang liberal, yang tidak bisa dipercaya. Oke, nah ya jadi sekarang kita lihat ya pandangan orang yang beriman bagaimana. Pandangan orang yang beriman, orang Kristen yang sungguh percaya Alkitab menolak teori JDP ini, atau teori documentary hypothesis atau teori Wellhausen. Dan coba kita analisis sedikit di sini ya, analisis sedikit mengenai teori JDP. Satu, teori ini muncul karena ketidakpercayaan, sekali lagi. Karena ketidakpercayaan. Muncul karena ketidakpercayaan orang liberal terhadap kisah-kisah dalam 11 pasal pertama, makanya mereka anggap bertentangan. Seperti tadi, penciptanya bertentangan. Jadi mereka sudah punya suatu konsep bahwa ini nggak mungkin benar. Sehingga ada dua versi, jadi bertentangan. Sedangkan kalau kita meyakini ini sejarah dan benar, ya kita tinggal gampang kok melihat, ini gampang untuk mengharmonisasikannya, gampang. Gitu. Dan karena mereka sudah tidak percaya, gitu ya. Bertentangan dengan teori-teori humanistik evolusionis mereka, maka muncullah teori ini. Dalam teori JDP, 11 pasal pertama Kejadian dianggap berasal dari mitos-mitos Babilonia yang diadopsi oleh orang Israel, ya, terutama kisah penciptaan Babilonia diadopsi katanya oleh orang Israel. Kisah air bahnya Babilonia. Dan nanti kita akan bahas waktu kita masuk air bah. Jadi rupanya bangsa Babel itu punya kisah air bah juga. Dan bukan hanya bangsa Babel ya. Hampir semua bangsa dunia punya kisah air bah. Dan kenapa itu bisa? Nah itu juga ada alasannya. Tapi orang Babel punya cerita air bah itu katanya sangat mirip dengan punya Alkitab. Jadi kalau Babel punya itu jagoannya namanya Utnapishtim. Kalau di Alkitab punya jagoannya namanya Nuh katanya kan. Nuh versus Utnapishtim katanya. Lalu macam-macam. Oke, nanti kita akan bahas di situ waktu kita sudah masuk ke pasal 6, pasal 7 dan sebagainya, waktu kita masuk ke mengenai air bah. Tapi intinya adalah mereka bilang ini sebenarnya kisah ini kok. Ini dongeng-dongeng Babel diadopsi oleh orang Israel. Teori ini juga berasumsi bahwa manusia pada zaman Musa belum bisa menulis sesuatu yang sedemikian kompleks. Dan sekali lagi kenapa mereka berpendapat seperti ini? Ya karena mereka terpengaruh oleh evolusi. Evolusi mengajarkan bahwa manusia awalnya tidak lebih dari kera. Jadi bodoh. Dan baru belakangan tambah pintar. Dan di ingat teori JDP ini kan diaduk-aduk abad 18 kemudian abad 19. Nah, di masa itu evolusi sedang berkembang. Ya, Charles Darwin akhirnya abad 19 segala macam. Sedangkan
ilmu-ilmu lain belum terlalu banyak ya, seperti arkeologi belum ada waktu itu. Jadi akhirnya mereka berkata bahwa nggak mungkin di zamannya Musa orang sudah bisa menulis sesuatu yang sedemikian kompleks. Ya. Jadi mereka mau mundurkan di situ. Oke ya. Kemudian dua, analisis teori ini berasumsi bahwa ada banyak pertentangan dalam kitab Taurat yang disebabkan oleh banyaknya sumber atau dokumen yang dipakai oleh para editor. Asumsi ini adalah asumsi ketidakpercayaan dan dapat dipatahkan seluruhnya oleh orang percaya dengan menunjukkan bahwa tidak ada kontradiksi yang sejati dalam Taurat. Oke, ini sudah kita singgung tadi. 3. Teori ini gagal untuk menjelaskan mengapa tidak ada tradisi atau catatan yang membenarkan hipotesis mereka. Jadi, hipotesis Wellhausen atau JEDP ini tidak ada dukungan historisnya sama sekali gitu. Kalau memang benar bahwa ada 4 dokumen yang disebut JDP dari tahun-tahun sekian yang dikumpulkan oleh sekelompok editor, bukankah mestinya ada jejak-jejaknya gitu? Ada jejak-jejaknya, misalnya disinggungkah oleh si rabi siapa, atau disinggung di mana, di dokumen mana, ada cerita sedikit tentang kerja mereka, atau nama mereka ada muncul siapa sih? Karena sampai sekarang mereka tidak punya satu nama pun. Siapa sih editornya? Nggak jelas. Mereka hanya bilang pokoknya adalah editor. Akhirnya mereka bilang editor J, editor E, editor D. Siapa mereka gitu? Kok nggak ada jejak sejarahnya sama sekali? Nggak ada orang yang menyebut semua proses ini gitu. Nggak ada. Nol. Sama sekali nol. Jadi kita bilang tidak bisa dijelaskan. Ya, mengapa tidak ada tradisi ataupun catatan yang membenarkan hipotesis mereka. Kita harus ingat bahwa orang Yahudi sangat hormat kepada Taurat, sangat hormat kepada Taurat, sangat hormat kepada Musa juga. Bagaimanakah rasa hormat yang mendalam itu bisa muncul jika Taurat adalah hasil adukan berbagai editor? Kenapa Taurat bisa diterima begitu hebat dan begitu kuatnya oleh orang Israel kalau itu baru muncul abad keempat, tahun 400, baru muncul tahun 400 dan oleh orang-orang yang tidak dikenal. Kenapa orang Israel bisa begitu ngotot dengan Taurat sampai-sampai kita tahu di zaman Tuhan Yesus orang Farisi lah begitu fanatik terhadap Tauratnya sampai berani bunuh orang segala macam demi hukum Taurat. Kenapa mereka bisa begitu fanatik terhadap barang ini kalau misalnya itu baru muncul abad 400, itu pun dari editor yang tidak dikenal. Why gitu. Sama sekali tidak ada alasan ya. Itu bisa terjadi. Oke, penginjil Christian mau bertanya? Atau Gibran? Ini Pak, saya ada pertanyaan tadi kan mengenai analisis terhadap teori JDP tadi kan. Ya. Yang di poin I tadi dikatakan kenapa bisa muncul teori JDP karena teori ini berasumsikan bahwa pada manusia pada zaman Musa kan belum mengenal tulisan yang demikian kompleks begitu. Ya. Ada nggak bukti yang bisa kita tunjukkan bahwa pada zaman Musa mereka sudah mengenal tulisan yang kompleks begitu, Pak? Terima kasih. Iya, oke. Ya baik, pertanyaan yang cukup baik. Penginjil Christian ada mau bertanya atau kepencet? Kayaknya kepencet lagi ya. Oke, ya ini baik sekali. Kalau nggak salah saya ada singgung ya di halaman selanjutnya atau enggak? Coba saya. Ya ada nanti ini ya. Ada nanti di poin 4. Oke, nanti kita bahas ya. Oke, saya simpan dulu, nanti ada dibahas di poin keempat. Tadi itu pertanyaan bagus. Jadi kita kembali sini, bagaimanakah rasa hormat yang mendalam itu bisa muncul jika Taurat adalah hasil adukan berbagai editor? Bagaimana mungkin pula orang-orang Yahudi bisa tidak tahu nama para editor kitab-kitab mereka yang paling mereka kuduskan? Ini ya. Jadi, ya. Nah, kemudian menjawab pertanyaannya Gibran tadi adalah poin nomor 4 di sini. Ingat tadi saya bilang bahwa teori JDP itu diaduk-aduk dan akhirnya berkembang itu di abad 18 dan kemudian abad 19. Dan itu sebelum berkembangnya ilmu yang namanya arkeologi. Ini arkeologi itu mulai berkembang di akhir abad 19
Kemudian masuk ke awal abad 20. Gitu ya. Dan sampai sekarang tentu sampai sekarang masih arkeologi. Dan ketika manusia mulai mendalami arkeologi, ya akhirnya manusia mulai menemukan, oh ternyata kita bisa belajar banyak dari ini, dari gundukan-gundukan ini, ya gundukan-gundukan. Jadi gundukan-gundukan ini ternyata adalah bekas-bekas kota, gitu. Bekas-bekas kota lalu mulai digali, mulai belajar segala macam di situ. Dan penemuan-penemuan arkeologi telah menunjukkan betapa akuratnya Taurat. Betapa akuratnya Taurat, ya, sehingga memastikan bahwa Taurat memang ditulis oleh orang-orang yang adalah saksi mata. Oke. Arkeologi juga membuktikan bahwa kitab Taurat sudah ada minimal sejak abad 10, bahkan sudah ditemukan pecahan-pecahan, fragmen-fragmen Taurat gitu ya. Walaupun tidak seluruhnya, bukan lengkap itu, tapi mereka sudah menemukan fragmen-fragmen, ya, fragmen-fragmen dari Taurat bahkan sejak abad 10 sebelum Masehi. Jadi nonsens kalau dikatakan itu. Jadi sebenarnya teori ini sudah gugur sekarang, cuman banyak orang yang enggak ini. Jadi gini, ketika suatu kesalahan sudah terkenal, ketika belakangan digugurkan, tapi keterkenalan kesalahan ini enggak sirna gitu. Dia tetap aja orang ini. Ya, tetap aja. Dan arkeologi juga memastikan bahwa pada zaman Abraham sekalipun manusia sudah pandai menulis dan berhitung. Jadi sudah ada penemuan bahwa di zaman Abraham, nah kalau Anda ingin tahu Musa itu kapan, Anda harus sedikit tahu ya garisnya. Ini coba kita coba ke sini dulu deh. Oke, Anda harus, ini saya sering tarik garis untuk mahasiswa, karena kita terutama di Perjanjian Lama. Oke, ini adalah Tuhan Yesus ya di sini. Dia datang kemudian mati. Musa itu kapan? Nah, Daud adalah sekitar di sini. Kita taruh Daud lah ya. Daud itu 1000 sebelum Masehi. Ya, Daud kurang lebih 1000 sebelum Masehi. Ini Daud. Ya. Sedangkan menurut teori JDP, ingat bahwa J itu sekitar abad 800 sebelum Masehi, ya, sekitar 800. Nah, kita taruh ini 500 tengah-tengah, ya 600, 700, 800, 900. Oke ya, jadi kita lihat sini. Ya, jadi menurut JDP, Taurat itu mulai digodok di sekitar sini, ya, kemudian finalnya adalah sampai dengan 400. Ya. Jadi menurut ini sini, Daud 1000, ya. Dan Musa kapan? Nah, Musa itu adalah 1400. Musa itu 1400-an. Ya. Ini Musa. Ya, Abraham itu jauh sini. Abraham itu ini. Perlu tahu sini ya. Abraham itu sekitar 2000 ya, 2100. Ya, 2100 masih ya. Jadi sangat jauh sekali. Dan kita mendapatkan bukti arkeologi bahkan bahwa di zamannya Abraham aja manusia sudah bisa menulis. Jangankan zamannya Musa. Bahkan kalau Anda pernah belajar di sejarah, pernah mendengar namanya Hammurabi? Ini ya, Anda ingat ya di sekolah waktu belajar sejarah ada namanya Hammurabi. Terkenal akan apa Hammurabi? Hammurabi itu adalah raja kerajaan Babel kuno. Ya, Babel kuno. Jadi Babel itu 2 kali jaya. 1 Babel kuno, 2 Babel baru. Babel baru itu jayanya zaman Nebukadnezar. Nah, itu udah jauh di sini. Tapi Hammurabi itu Babel kuno. Jadi Babel 2 kali jaya. Nah, ya. Hammurabi itu terkenal dia membuat hukum Hammurabi. Dan itu ditemukan. Kita dapatkan hukum Hammurabi. Dan berdasarkan arkeologi kita tahu hukum Hammurabi ini bahkan dibuat sebelum Musa gitu. Sebelum Musa. Jadi nonsens kalau dikatakan di zaman Musa orang belum bisa menulis. Loh,
Kita sudah dapatkan ada orang menulis hukum Hammurabi sebelum Musa bahkan. Jadi, wah kita bilang ini ya. Nah itu baru diketahui belakangan sesudah kita dapatkan arkeologi. Gitu. Kita punya arkeologi dan sebagainya ya. Jadi, ya itu untuk menjawab di situ. Ya. Kembali di sini. Ya jadi kita lihat di sini. Penemuan-penemuan arkeologi menunjukkan betapa akuratnya Taurat. Bahkan Alkitab secara umum adalah sangat akurat. Bukan mitos gitu. Bukan mitos. Mereka kan bilang itu hasil gabungan mitos. Tidak. Mitos itu seperti apa? Misalnya Anda buka hari ini kitab yang isinya dongeng deh. Kitab apa? Anda buka kitab misalnya apa sih dongeng hari ini yang terkenal? Harry Potter lah misalnya gitu. Harry Potter. Lalu Anda perhatikan nama-nama daerah dan nama-nama tempat di Harry Potter. Lalu Anda cocokkan dengan dunia nyata, ada nggak gitu? Ada nggak itu apa akademinya namanya benar? Saya apa? Hogwarts ya, Hogwarts. Ya akademinya gitu. Nggak ada gitu, itu nggak ada di dunia, itu nggak ada yang seperti itu gitu. Jadi Anda buka buku dongeng, gitu kan? Misalnya Gulliver's Travel, salah satu dongengnya, di mana si Gulliver ini katanya pergi berperjalanan ke negeri Lilliputian. Ada nggak itu di dunia nyata? Nggak ada gitu. Tapi kalau Anda cek dalam Alkitab, nama-nama tempat yang disebut itu telah dikonfirmasi oleh arkeologi. Walaupun tadinya orang nggak tahu. Misalnya di Alkitab ada namanya kerajaan Heb. Dulu sebelum arkeologi orang bingung. Bahkan di awal-awal arkeologi orang bingung kerajaan Het itu yang mana, kerajaan Het itu yang mana. Bahkan pembenci-pembenci Alkitab sudah menyerang. Oh ini nggak ada, ini mitos, ini mitos, ini mitos. Tapi begitu ditemukan, semua orang kaget. Oh, ternyata ada. Ada. Dulu mereka Niniwe itu mitos. Niniwe ditemukan. Ya. Jadi, ya semuanya itu ditemukan gitu. Bahkan nama-nama yang disebut di Alkitab, seperti di Kejadian pasal 14, ada Kedorlaomer, Raja Kedorlaomer, segala macam. Ternyata nama-nama itu cocok dengan nama-nama orang, tokoh-tokoh di abad itu gitu. Di abad itu. Seperti misalnya gini. Ingat, kita kan hari ini sudah ada arkeologi, kita punya buku sejarah dan sebagainya. Ingat loh, di zaman 400 sebelum Masehi itu nggak ada buku sejarah. Nggak ada buku sejarah. Kalau orang abad 400 bikin cerita tentang orang di abad Abraham, berarti itu berapa tahun sebelumnya? Orang di abad 400 bikin cerita tentang Abraham, berarti kan 1500 tahun sebelumnya. Kalau dia ngarang-ngarang doang, itu pasti nggak akurat. Saya tantang Anda, atau jangan Anda lah, saya tantang orang lah hari ini, tahun 2022, coba tolong bikin fiksi tentang Indonesia 1500 tahun yang lalu. Itu nggak usah jauh-jauh, coba bikin fiksi Indonesia Kerajaan Majapahit. Nggak boleh Google, karena nggak ada Google waktu itu. Nggak boleh ngecek perpustakaan, nggak boleh ngecek buku sejarah. Coba bikin fiksi tentang sesuatu yang terjadi di Kerajaan Majapahit. Anda mau mikirin nama tokohnya aja ada bingung gitu. Kira-kira orang zaman Majapahit itu namanya apa gitu. Dan kalau Anda ngikutin zaman sekarang, gitu kan, yaudah saya kasih nama tokohnya. 1, Budi misalnya gitu kan. 2, ini. Pokoknya ngikutin yang kita sekarang. Maka ketika dicek itu akan terbukti bahwa itu salah gitu. Karena di zaman Majapahit itu belum ada orang nama-nama seperti itu gitu. Bahasanya aja beda. Ya, atau Anda kasih nama tokohnya ini apa George misalnya, wah di Majapahit muncullah Pangeran George. Anda sejarawan yang baca akan ketawa terbahak-bahak gitu kan. Nggak ada itu orang nama George gitu di zaman Majapahit gitu. Ya. Jadi dari nama saja kita bisa mengukur gitu tingkat akurasi suatu cerita sebenarnya atau suatu kisah
Dan arkeologi sudah membuktikan bahwa ternyata Alkitab itu sangat-sangat akurat. Sangat-sangat akurat, sehingga tidak masuk akal bahwa ini ditulis oleh seseorang 1.500 tahun setelahnya. Melainkan yang sangat masuk akal bahwa ini ditulis oleh orang-orang yang sezaman. Ya, sezaman atau pada masa itu. Gitu. Oke, jadi ya itu sedikit ini. Ya, mengenai ini. Kemudian kita lihat lagi poin nomor 5 di sini ya. Teori ini saling bertentangan satu sama lainnya dan hampir setiap teolog liberal yang mempelajari teori ini memiliki variasinya sendiri. Memiliki variasi sendiri. Oke, ini juga menunjukkan ketidakbenarannya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Immanuel? Atau kepencet lagi? Oke. C sekarang. Bukti-bukti internal. Oh, oke. Oke, pertanyaan dari Immanuel. Tapi Pak, karena hukum Hammurabi itu, maka dikatakan salah satu sumber Taurat dari hukum Hammurabi tersebut. Musa mencontoh dari Hammurabi. Bagaimana menjawabnya? Ya oke. Kita bilang begini, ternyata tidak, ternyata sangat berbeda gitu. Ternyata sangat berbeda. Kalau misalnya Musa mencontoh Hammurabi, maka dia tidak akan perkenalkan monoteisme misalnya. Ya. Karena Hammurabi tidak monoteis, misalnya kan. Ya. Dan walaupun ada kemiripan di level tertentu, tapi kalau kita lihat detailnya jadi berbeda. Jadi berbeda. Jadi kalau dibilang mirip itu hanya mirip secara sekilas. Secara sekilas ada kemiripan. Ya, sama lah misalnya saya bilang KUHP Indonesia dengan hukum di Amerika gitu. Dibilang mirip, ya pasti ada miripnya. Sama-sama hukum kan. Namanya sama-sama hukum pasti ada miripnya. Misalnya membahas tentang pembunuhan, membahas tentang pencurian, ya pasti ada kemiripan itu pasti ada. Tapi kalau kita lihat detailnya lagi, oh ternyata berbeda, begitu. Ya, jadi ya itu ini ya nggak bisa dipakai seperti itu. Oke, baik. Sekarang poin C, ya poin C kita lihat di sini. Bukti-bukti internal dan eksternal bahwa kitab Taurat termasuk Kejadian ditulis oleh Musa. Oke, bukti internal itu berarti bukti apa? Bukti dari Alkitab itu sendiri. Eksternal berarti bukti dari luar Alkitab. Ya. Oke, coba kita lihat di sini dan untuk ini kita akan kita lihat Alkitab. Kita lihat Alkitab. Ya, saya akan tayangkan Alkitabnya. Oke, sudah kelihatan ya Alkitabnya. Karena sekali lagi si Big Blue Button ini bikin sedikit perubahan interface untuk saya, jadi agak sedikit beda. Oke, sudah kelihatan. Dan oke, mungkin bukan ini bukan share ini, kita share screen aja. Share screen biar saya bisa ini ganti-gantian dari antara diktat dengan ini. Oke, tradisi Yahudi menyatakan bahwa Musa adalah penulis Taurat. Dan walaupun bilang, oh ini kan cuma tradisi, tapi tradisi ini signifikan. Ya, signifikan karena ini kan kitabnya orang Yahudi, jadi kita bilang mestinya mereka yang paling tahu siapa penulis kitab ini, minimal lebih lah daripada orang liberal. Ya. Kenapa orang liberal bisa mengklaim dia lebih tahu? Kan? Orang Yahudi ini lebih tahu siapa penulisnya ya. Tapi terlepas dari itu, coba kita lihat dalam Alkitab. Tercatat bahwa Musa memang ada menulis buku. Ya, Musa ada menulis buku. Coba kita lihat. Ini ya, Keluaran 17 ayat 14. Lihat ya. Tuhan memerintahkan Musa untuk menulis. Kemudian berfirmanlah Tuhan pada Musa, tuliskanlah semuanya dalam sebuah kitab. Jadi Tuhan memerintahkan Musa menulis kitab, ya berarti dia menulisnya. Ya.
Kemudian di pasal 24 ayat 4. Ini ya. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Ya, sangat jelas sekali sini. Dia ada menulis pasal 34 ayat 27. Berfirmanlah Tuhan pada Musa, tuliskanlah segala firman ini. Oke, jadi saya rasa kita nggak usah baca semuanya, tapi kita lihat ini saja perwakilannya. Jadi Anda bisa lihat lagi yang lain semua ini, ya, bahwa tercatat Musa memang menuliskan firman Tuhan. Poin 3, kitab-kitab Perjanjian Lama di luar Taurat menyatakan Musa adalah penulis Taurat. Jadi orang-orang setelah Musa mengatakan Musa yang menulisnya. Dimulai dari yang paling awal setelah Musa. Siapa paling awal setelah Musa? Yosua. Ya, Yosua paling awal setelah Musa. Jadi dia mengatakan Musa menulisnya. Contohnya Yosua 1. Yosua 1 ayat 7 misalnya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Hukum yang diperintahkan. Dan hukum itu berbentuk apa? Berbentuk kitab Taurat. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jadi bukan hanya Musa menulisnya, bahkan Musa intinya di zaman Yosua pun yang persis setelah Musa, dia adalah penerus Musa, itu sudah menjadi kitab, dan sudah jelas. Ya. Sampai yang siapa lagi? Sekali lagi kita nggak usah lihat semuanya. Di hakim-hakim, saya ini pun nggak semua, ini saya hanya kasih ini saja sampel, ya. Tapi di hakim-hakim, di raja-raja, mungkin yang terakhir adalah di Tawarik, karena Tawarik ditulis oleh Ezra. Ezra itu 400 tahun sebelum Masehi. Jadi mulai dari setelah Musa sampai boleh dibilang penulis Alkitab terakhir, salah satu penulis Alkitab terakhir. Bahkan ingat, kalau dalam Alkitab Ibrani, kitab terakhir bukan Maleaki ya. Dalam Alkitab Ibrani, kitab terakhir itu 2 Tawarik. Jadi ini sudah terakhir ya, 2 Tawarik 25 ayat 4. Tawarik 25 ayat berapa tadi? Ayat 4 ya. Ayat 4 benar. Tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat. Bahkan Taurat disebut apa? Yakni kitab Musa. Kitab itu, Taurat itu disebut sebagai kitab Musa karena ditulis oleh Musa. Oke, sangat jelas sekali. Jadi seluruh Perjanjian Lama mendukung kepenulisan Musa. Kitab-kitab Perjanjian Baru menyatakan Musa adalah penulisnya. Oke, contohnya Yohanes 1:17. Sekali lagi kita akan lihat ininya saja. Beberapa sampel saja karena banyak sekali. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, sangat jelas, sangat tegas. Hukum Taurat diberikan oleh Musa. Sini ya. Tegas sekali. Dan ya, oke, kita lihat satu lagi dari Kisah 15. Kisah 15 sini ya. Ya, di sini disebut hukum Musa sini ya, hukum Musa. Oke. Jadi sangat konsisten. Perjanjian Baru, dan otoritas tertinggi bagi kita tentu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus Kristus menyatakan bahwa Musa adalah penulis kitab Taurat. Ya, Musa adalah penulis kitab Taurat. Kita akan lihat macam-macam. Matius 8 ayat 4. Lalu Yesus berkata padanya, ingatlah jangan kau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tapi pergilah perlihatkanlah dirimu para imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa. Perintahkan Musa yang perintahkan. Nah, orang-orang liberal, mereka harus berkata apa? Loh, kok Tuhan Yesus saja bilang Musa yang tulis? Jadi orang liberal harus berakrobat. Mereka kadang-kadang bilang begini, tergantung seberapa liberalnya mereka. Ada orang liberal yang sudah otomatis, oh ya Tuhan Yesus juga salah kok, karena memang dia udah nggak percaya keilahian Yesus. Segala macam. Ada orang liberal yang langsung saja, oh Tuhan Yesus salah. Tapi ada orang liberal yang masih malu-malu kucing, ya malu-malu kucing. Jadi dia masih mau mempertahankan Tuhan Yesus itu ya sosok yang spesial lah begitu.
Sehingga dia akan bilang begini, Tuhan Yesus di sini bukan secara absolut mengatakan Musa itu penulis kitab Taurat. Tuhan Yesus hanya menggunakan bahasa yang dipahami orang mayoritas. Karena orang mayoritas percaya itu Musa yang tulis, jadi Tuhan Yesus ngikut aja gitu. Dia pokoknya menyesuaikan dengan pandangan umum pada waktu itu dan sebagainya. Ya ini intinya dia percaya Tuhan Yesus menipu kita demi mengikuti pendapat mayoritas gitu kan. Kita bilang ini adalah pandangan yang sangat sangat kacau. Oke, Lukas 24 ayat 44 ya. Dan di sini Tuhan Yesus menyebut 3 pembagian Tanak atau perjanjian lama. Dia sebut kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, ya, kemudian Mazmur. Ya, jadi ini ayat yang terkenal. Nah, perhatikan juga bagaimana Tuhan Yesus mengaitkan iman kepada pewahyuan melalui Musa dengan iman kepada dirinya. Mungkin ada sebagian orang Kristen yang akan tergiur untuk berkata, masalah siapa yang menulis Kejadian, siapa yang menulis Taurat, itu nggak terlalu penting lah Pak Stephen. Itu nggak terlalu penting lah, hai kaum fundamentalis. Yang penting kan saya masih percaya Yesus. Ya, nggak terlalu penting saya percaya Kejadian itu tulis Musa atau enggak. Yang penting saya masih percaya Yesus. Hei, hati-hati. Kalau Anda mengkorting ini hal yang sangat fondasional. Saya meragukan iman Anda kepada Yesus itu iman yang benar atau iman yang ngaco sebenarnya. Coba kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan di Yohanes 5 ayat 46 sampai 47. Apa Tuhan Yesus katakan pada orang-orang Farisi? Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Tuhan Yesus mengaitkan iman kepada firman Tuhan yang datang melalui Musa dengan iman kepadanya. Nah, ayat 47, tapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Nah, saya akan berkata bahwa orang yang tidak percaya bahwa Musa menulis kitab Taurat, sekalipun Alkitab hampir semua dari Kejadian sampai Wahyu menyatakannya, tidak peduli dia ngomong di mulut dia percaya Yesus bagaimana, saya sangat-sangat meragukan iman percaya dia. Ya, saya sangat meragukan iman percaya dia. Benar-benar perlu dikasih tanda tanya gitu ya. Kalau kamu benar-benar percaya Yesus, kenapa kamu tidak percaya Yesus bilang Musa yang tulis gitu? Ini nomor 1. Ya. Jadi Tuhan Yesus mengaitkan. Ya. Jadi jangan kita pikir ini kan hanya masalah akademis. Ya ini masalah ini enggak. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu percaya pada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Jadi kalau kamu tidak percaya akan apa yang tulisnya, bagaimana kamu akan percaya apa yang kukatakan? Kemudian dalam cerita kisah nyata Tuhan Yesus tentang Lazarus dan orang kaya, Lukas 16 dan Tuhan Yesus ini menceritakan apa yang terjadi pada orang kaya yang masuk neraka ya, masuk ke Hades di situ sebenarnya. Dan orang kaya ini kan mau minta Lazarus dikirim balik. Ya, kayak saudara kayak bangkit dari antara orang mati untuk memperingatkan orang rumahnya. Dan Abraham bilang, nggak bisa. Ya. Mereka apa? Mereka punya ini, ayat 29. Tapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Orang itu jawab, enggak Bapak Abraham. Ini biar orang mati bangkit mereka akan percaya. Tapi perhatikan apa kata Abraham. Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi betapa pentingnya di sini ya, mempercayai kesaksian Musa dan para nabi. Oke, dan mungkin terakhir untuk malam ini, poin nomor 6. Ada banyak kecocokan di dalam kitab Kejadian ataupun Taurat secara umum dengan kepenulisan Musa. Apa saja yang cocok? Misalnya, geografi di kitab Taurat itu selalu dibandingkan dengan Mesir. Nah, ini mengindikasikan bahwa kepenulisan kitab-kitab ini dilakukan di Mesir atau segera setelah mereka keluar dari Mesir. Jadi orang-orang yang membaca kitab Taurat pertama itu orang-orang yang familiar dengan Mesir, walaupun mungkin belum familiar dengan Kanaan atau belum terlalu familiar dengan Kanaan.
Karena ingat, waktu Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir, mereka sudah diperbudak 400-an tahun. Jadi mereka lebih tahu Mesir daripada tahu Kanaan bahkan, generasinya. Karena generasi itu belum pernah ke Kanaan, tapi sudah lama seumur hidup di Mesir. Dan itu menjelaskan kenapa di dalam ayat-ayat tertentu kok bandingannya ke Mesir gitu. Bandingannya ke Mesir. Coba kita lihat misalnya Kejadian 13 ayat 10. Misalnya ya, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Kenapa dikatakan seperti tanah Mesir di sini kan? Anda bisa membayangkan kalau misalnya ini ditulis 400 tahun sebelum Yesus, di zamannya Ezra, nggak masuk akal, ngapain dibandingkan dengan Mesir gitu. Tetapi kalau ini ditulis oleh Musa saat di padang gurun, waktu orang Israel lagi kangen-kangennya dengan Mesir, ingat mereka di padang gurun kan selalu bilang, oh kita mau balik ke Mesir, karena di padang gurun begitu kering, sedangkan di Mesir banyak air. Lalu Musa mau menggambarkan Sodom dan Gomora sebelum dihancurkan Tuhan itu seperti apa. Dia bilang itu banyak air, seperti Mesir. Sangat cocok. Ini ditulis oleh Musa kepada orang Israel di padang gurun. Tidak cocok kalau ini ditulis oleh editor yang tidak dikenal di tahun 400 di mana orang Israel sudah ribuan tahun di Kanaan gitu. Ya, nggak cocok sama sekali. Bilangan 13 itu Kejadian 33 ayat 18 deh. Kejadian 33 ayat 18. Dalam perjalanannya dari Padan Aram sampailah Yakub dengan selamat ke Shikem di tanah Kanaan. Ini mengindikasikan bisa jadi orang Israel belum di tanah Kanaan waktu itu. Mereka masih di padang gurun waktu ini ditulis. Jadi Musa menekankan ini Shikem yang di tanah Kanaan gitu. Tapi ini tidak masuk akal kalau misalnya ini ditulis sesudah orang Israel ribuan tahun berada di tanah Kanaan. Di mana ngapain kamu menjelaskan Shikem ada di mana gitu. Shikem sudah jelas mereka tahu ada di mana. Okay. Bilangan 13 ayat 22. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai. Keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Sekali lagi, acuannya adalah Mesir gitu. Kalau ini ditulis 400 tahun sebelum Yesus, kapan Soan di Mesir didirikan nggak nyambung sama orang zaman itu. Tetapi ini nyambung kalau audiens pertamanya adalah orang Israel yang barusan keluar dari Mesir. Dan mereka tahu persis kira-kira kota Soan itu apa dan kapan itu didirikan dan lain sebagainya. Nah, jadi diacu baliknya selalu kembali adalah kepada Mesir, mengindikasikan bahwa kitab Taurat memang ditulis tidak lama setelah orang Israel keluar dari Mesir. Oke. Kemudian tidak ada acuan pada Yerusalem. Selain di Kejadian 14 secara singkat, itu pun tidak disebut Yerusalem, hanya disebut Melkisedek Raja Salem. Tidak disebut nama lengkapnya Yerusalem. Dan ini tidak masuk akal kalau misalnya kitab Taurat ditulis 400 tahun sebelum Masehi, di mana Yerusalem sudah menjadi pusat Israel selama ribuan tahun, masa nggak disebut satu kali pun. Ya. Tidak ada disebut bait suci sama sekali kitab Taurat. Karena, ya, ini cocok karena di zaman Musa belum ada. Tidak ada pemakaian nama-nama Tuhan tertentu, misalnya Yehovah Sebaot, yang muncul sering sekali di tulisan-tulisan yang setelah abad ke-7 sebelum Masehi. Jadi mulai dari abad tahun 700-an, Yehovah Sebaot ini menjadi boleh dibilang nama utama Tuhan di Alkitab. 67 kali di Yesaya, 83 kali di Yeremia, 13 kali di Hagai, 51 kali di Zakaria yang hanya 14 pasal saja. Tapi tidak satu kali pun muncul di kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Sangat tidak masuk akal kalau 5 kitab ini ditulis di zaman-zamannya, sezaman dengan Yesaya, Yeremia, segala macam, Hagai, Zakaria, tapi tidak pernah memakai nama Tuhan yang paling sering muncul pada zaman itu. Oke, kemudian ada banyak kata-kata serapan dari Mesir yang dipakai dalam 5 kitab Taurat, tapi kita tidak akan terlalu bahas ini karena ini masalah linguistik ya. Jadi Anda perlu belajar Ibrani dan lain sebagainya.
Oke, jadi ya kita melihat di sini. Oke, kita akan stop sampai di sini. Masih ada ini hal yang sangat menarik nanti, tapi itu akan kita ini simpan untuk 2 minggu yang akan datang. Jadi minggu depan kita libur. Kita libur ya minggu depan karena ada Chinese New Year. Jadi sampai ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Ada pertanyaan atau tidak? Ada pertanyaan atau tidak? Ini adalah kali pertama. Siapa yang masih ada masalah teknis nanti bisa ini karena saya dari tadi nggak cek grup juga ada apa di grup. Tapi saya akan hentikan rekaman. Kita akan tutup dalam doa. Kita hentikan rekaman dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu pada kami dan tolong kami baru memulai kitab Kejadian ini, Kau sertai supaya kami dapat memahaminya dengan sebaik-baiknya Tuhan. Pimpin dan sertai kami berdoa dan kami mohon dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, kita belum masuk materi bahkan ya, belum masuk ayat 1 saking panjangnya. Tapi ini memberikan kesempatan kalau masih ada teman Anda atau siapa yang mau bergabung masih belum terlambat. Masih belum terlambat. Jadi walaupun kita sudah mulai 1 kali tapi siapa yang mau masuk lagi masih bisa ya. Jadi Anda masih bisa mengajak orang menyebarkannya kepada sebanyak mungkin orang. Oke, jadi demikian ya kelas kita dan rekaman akan saya tutup. Sampai bertemu Maranatha.